Assalamualaikum Bu Ima. Salam Bu. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke Bu Ima, kita kembali berjumpa ya Bu di proses pra observasi yang tentunya setelah pra ini saya akan melakukan observasi dengan ibu. Langsung saja ya Bu. Nanti untuk kegiatan PBM di kelas, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran di kelas itu kan Bu, berhubung masih kalian 3.1, jadi siswa itu mampu berpikir kritis dan mengembangkan ilmu teknologi atau IKT sesuai dengan tadi ya kan. Oke, berarti tujuannya siswa mampu berpikir kritis ya Bu, terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK. Oke, ini tadi KD-nya 3.1 ya. Oke, KD-nya 3.1. Berpikir berpikir kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Kemudian Bu, dalam menjalankan tujuan pembelajaran ini nantinya, kira-kira strategi yang Ibu gunakan ini apa nih yang Ibu gunakan? Mungkin yang paling cocok itu kayaknya strategi PBL Bu, project based learning, dimana nanti saya mungkin menampilkan suatu video. Nah, jadi anak itu nanti berpikir kritis, ini betul nggak informasi yang dia dapat dari media ini. Jadi mereka tuh mampu membedakan gitu, ini informasinya valid nggak, hoax nggak gitu. Itu sesuai perkembangan zaman kan Bu. Ini kan zamannya teknologi, di mana-mana kan informasi mudah untuk kita dapat. Jadi anak itu ya bisa membedakan ini informasinya resmi nggak, informasinya nyata nggak, fakta nggak. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum mengambil semua informasi tersebut. Oke, jadi strateginya yaitu pembelajaran PBL ya, project based learning. Ya, bagus sekali ya Bu. Kemudian nih, ketika nanti Ibu menggunakan strategi model PBL ini, ketika kira-kira ada tidak hambatannya? Mungkin hambatan itu ada ya Bu ya. Mungkin nanti yang paling utama itu keaktifan siswa. Aktifkan ya. Kadang kan ketika kita menggunakan metode PBL ini, kadang ada siswa yang masih belum aktif gitu. Jadi saya harus melihat nih apakah memang sesuai metode siswa atau enggak gitu. Nanti kan saya ya harus coba lagi dengan model pembelajaran yang lain gitu. Mungkin ada kolaborasi nanti saya gabung PBL dengan gambar mungkin dengan yang lain lah pokoknya gitu. Oke, berarti hambatan tadi mungkin keaktifan siswa yang tadi. Oke, tadi solusinya Ibu bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan metode yang lain tadi. Oke, sudah bagus sekali ya solusi yang ditawarkan dari hambatan yang mungkin nanti akan muncul di strategi PBL ini. Oke, oke. Berarti sudah, tadi tujuan sudah, tadinya juga sudah, strateginya juga oke, dan solusinya juga sudah Ibu cari gitu kan ketika nanti ada hambatan. Nah sekarang ini ya Bu, kira-kira gimana kelasnya? Nanti kayaknya kita bisa jumpa di kelas CF lah Bu, kelas 2 kayaknya. Kelas 11 ya? Kelas 2, kelas CF F2 kayaknya. Ini jam pertama. Oke, kelas 11 kelas F F2 ya. Oke. Kemudian oke, sudah lah ini udah cukup ya Bu. Kira-kira ada lagi yang disampaikan Bu? Kayaknya sudah cukup lah Bu. Sudah cukup ya Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu setelah ini hari Senin ya? Hari Senin. Ya, hari Senin. Kalau begitu Bu, sudah minta kita akan terima kasih Bu Ima.
menggunakan akal pikiran logika alamiah yang sudah seharusnya ada pada diri seseorang. Iya, bagus. Berpikir secara logika ilmiah. Artinya logika ilmiah ini apa? Akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk digunakan berpikir. Nah, yang kedua tentang teknologi. Apa itu sih tentang teknologi? Apa itu teknologi? Canggih. Canggih. Tentang alat kecanggihan. Tentang alat kecanggihan. Teknologi itu apa? Teknologi. Teknologi. Apa itu teknologi? Mempermudah pekerjaan. Contohnya alat teknologi yang sering kamu jumpai atau sering kamu gunakan. Handphone adalah salah satu perkembangan dari teknologi. Tambah canggih sekarang kan? Ya, di mana-mana kita bisa mengakses internet. Itulah contoh dari perkembangan teknologi. Nah, apa sih dari pengertian yang kedua tadi? Nah, apa yang saya kamu simpulkan dari judul ini? Berpikir kritis dengan teknologi. Ya, menggunakan teknologi dengan sebaik-baik mungkin. Oke, bagus. Yang lain, apa lagi tuh? Dari pengertian yang kita bahas tadi, kamu udah bahas lain tentang berpikir kritis, udah tahu kan? Teknologi udah tahu pengertiannya, pengertiannya. Soal digabungkan, apa maksudnya? Teknologi dengan berpikir kritis. Ayo. Mempermudah mendapatkan informasi, lalu dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, atau yang mana yang nyata dengan yang mana yang tidak nyata, atau disebut dengan apa Sarah? Dengan kita berpikir kritis, kita bisa membedakan informasi yang kita dapat dari berbagai media sosial. Ya kan? Jadi tentu jangan informasi itu kita ambil mentah-mentahnya, tidak kita analisis dulu, ini betul tidak kejadiannya. Ya kan? Sekarang udah zaman ini zaman hoax semua. Ya kan? Dari kamu seorang pelajar itu harus memiliki akal yang dimaksud untuk bisa berpikir ini nyata atau bukan. Ya kan, Nak? Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ibu dapatkan dari bab ini. Apa sih tujuan yang pertama? Nah, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ya. Nah, inilah materi yang akan anak ibu dapatkan. Tujuan dari bab ini. Karena anak-anak ibu bisa membaca dengan tartil, dengan fasih ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Itu yang pertama. Yang kedua, mempresentasikan tentang Quran surah Al-Imran ayat 190, 191 dan surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, dari ayat ini anak-anak ibu bisa memahami, mempresentasikan apa sih tujuan dari ayat Ar-Rahman dan ayat Al-Imran. Yang kedua, yang ketiga, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan teknologi adalah perintah agama serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari bab ini anak-anak itu bisa berpikir kritis, adaptif, apalagi kreatif.
mengembangkan ilmu teknologi. Yang keempat, peserta didik dapat bersikap sederhana, ya kan, tekun, damai dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menghargai ada istiadat dan mempermudah keyakinan. Nah, dari bab ini, ya, peserta didik itu memiliki sikap yang sederhana, artinya kan tidak sombong, ya kan, tidak sombong dalam melakukan atau mengembangkan ilmu teknologi, gitu ya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran KD 3 ini. Dan ini akan anak-anak dapatkan kalau belajar sungguh-sungguh dan organisasi. Ingat tujuannya. Tujuan ini siapa yang dapatkan? Sendiri. Kalau anak-anak itu fokus dan memahami materi yang akan disampaikan. Paham? Oke. Nah, kita bagi orang yang berakal, ya kan, semua ulil albab. Apa itu ulil albab? Orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal pasti berpikir bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah yang menciptakan pergantian siang dan malam. Itu hanya diterima oleh orang-orang yang memiliki ulil albab. Orang-orang yang memiliki akal. Maha besarnya Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan pertukaran siang dan malam. Kenapa? Karena Allah menciptakan ulul albab di dalam diri kita. Akal. Allah menciptakan akal. Akal itu untuk apa? Untuk berpikir bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta. 91. Coba kita lagi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa terjemahan ayat ini? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbalik, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan kami sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Iya, Allah menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Allah menciptakan alam semesta pasti ada tujuannya, ya kan? Tujuannya apa? Supaya kita selalu mengingat Allah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita masih sehat, kita masih bisa berdiri. Kalau kita masih bisa berdiri, kita harus selalu mengingat Allah. Dalam kondisi duduk pun, misal kita sedang sakit, kita tetap selalu mengingat Allah. Dalam kondisi misalnya berbaring, kita tak bisa berdiri, tak bisa duduk, kita tetap harus mengingat Allah bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini tidak dengan sia-sia. Ada tujuan Allah menciptakan alam semesta ini agar kita apa? Selalu mengingat Allah. Contoh, kapan sih kita mengingat Allah?
sedang melaksanakan sholat misalnya, ya kan? Ketika kita sholat itu kita sudah mematuhi Nabi Muhammad pernah bersabda, apa katanya? Orang cerdas adalah orang yang mengumpulkan dirinya dan hal untuk kehidupan setelah mati, yang hawa nafsunya dan yang marah. Nah, dari hadis ini apa yang bisa Anda simpulkan? Jangan terlalu sombong. Jangan
terbaik dengan mempertimbangkan yang matang. Mempertimbangkan jadi setelah menganalisis masalahnya, lalu kita mempertimbangkan masalahnya apa sih. Nah, setelah itu muncullah solusi. Nah, inilah tahapan ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan. Nah, sebelum video yang ibu putar, ibu mau menampilkan dulu contoh dari berpikir kritis. Nah, jadi tolong anak ibu perhatikan dulu ya video ini ya. Nanti kamu perhatikan. Kritis. Hari Sabtu, tepat pukul 2 siang, teriknya sinar matahari belum juga berkurang. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat dua sahabat ini untuk berangkat ke Akademi Piano Cemerlang. Mereka berdua adalah Nadia dan Donita. Kata-kata pembimbing, hari ini kita akan diajarkan sebuah lagu. Asik sekali ya. Iya, pasti sangat menyenangkan. Aku sudah menantikannya dari semalam. Mereka berdua sudah 2 bulan belajar di Akademi Piano Cemerlang yang ada di pusat kota. Saat ini, mereka sudah lebih mahir dan siap untuk belajar sebuah lagu. Kira-kira kita bakal dikenalkan sama karya Mozart itu gak ya? Mozart masih terlalu jauh, Donita. Kita kan masih pemula. Donita, kau lihat itu? Hei, ada apa? Lihat, ada 2 anak kecil yang sedang berdebat di seberang jalan. Iya benar. Itu kan berbahaya sekali. Jalanan ini sangat ramai. Oh, ternyata yang berdebat adalah Ali dan Budi, tetangga Nadia. Itu Ali dan Budi, tetanggaku. Yuk, kita hampiri mereka. Nadia dan Donita pun segera menyeberang dan menghampiri kedua anak itu. Jangan curang ya. Ini milikku. Kamu yang curang. Uang itu milikku. Hai Ali, hai Budi. Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Aku lihat dari kejauhan, kalian seperti meributkan sesuatu. Bolehkah kakak tahu apa yang sedang kalian perdebatkan? Ini Kak, uang 2000 di jalan ini seharusnya milikku. Tapi Budi mengaku-ngaku miliknya. Tenang dulu Ali, aku ingin dengar ceritamu mengenai uang yang di jalan ini. Jadi begini awal ceritanya Kak. 1,5 jam yang lalu aku pergi ke minimarket ini. Di sini aku membeli es krim seharga 8.000. Aku membawa uang 10.000. Kembaliannya yang 2.000 aku masukin ke dalam saku celanaku. Namun di tengah jalan aku baru menyadari kalau saku celanaku itu berlubang. Aku pun kembali ke minimarket ini untuk mengecek siapa tahu uangku masih di dekat sini. Namun sampainya di sini aku melihat Budi sedang mengambil uangku yang terjatuh itu. Begitu ceritanya Kak. Oke. Bagaimana denganmu Budi? Jadi awalnya begini Kak Nadia. Aku hendak pergi ke minimarket untuk membeli kertas manila seharga 2.000 untuk tugas prakaryaku. Aku membawa uang pas. Waktu itu angin berhembus cukup kencang dan angin itu mengembaskan uang yang kubawa terlepas dari tanganku. Aku mengejarnya dan uang itu terjatuh di depan minimarket ini. Ketika aku hendak mengambilnya, Ali berteriak, "Itu uangku!" Begitu ceritanya Kak Nadia. Nadia melihat Donita sambil tersenyum. Ini masalah yang mudah. Ayo kita bantu mereka. Baiklah. Ali, sebaiknya uang itu diserahkan pada Budi. Itu uang Budi. Hah? Apa maksud Kak Nadia? Ini kan uangku. Aku sudah menceritakannya pada kakak kan?
prakarya. Pasti karena dia membelamu karena kasihan saja. Bukan, itu karena aku berkata jujur. Bohong. Sudah. Kalian jangan bertengkar lagi. Kakak tidak membela Budi karena merasa kasihan. Ali, kamu tadi bercerita kalau kamu sudah 1,5 jam yang lalu membeli es krim ini. Tapi aku rasa tidak demikian. Kamu baru saja membelinya. Dan ketika keluar, kamu melihat ada uang di jalan. Kamu mengaku kalau uang itu milikmu. Karena dia tahu dari mana. Kalau aku baru saja keluar dari toko. Karena dia kan baru saja datang. Itu mudah saja, Dek. Buktinya adalah es krimmu yang masih utuh. Jika kamu sudah berjalan selama 1,5 jam, es krimmu pasti sudah meleleh. Atau bahkan sudah habis kamu makan. Benar sekali. Kemungkinan besar selama 1,5 jam, es krimmu pasti sudah habis. Itu iya karena dia. Apa yang Kak Nadia bilang itu benar. Sebenarnya aku baru saja keluar dari supermarket dan melihat uang itu. Kemudian tidak mengambilnya. Ali pun meminta maaf. Ia merasa malu telah berbohong. Maafkan aku, Budi. Itu uang milikmu. Nah, masalah sudah selesai. Yuk, kita buruan berangkat. Nanti telat loh. Oke, ayo berangkat. Demikianlah Nah, itu adalah cuplikan video tentang berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Apa yang dilakukan? Dianalisis dulu kejadiannya, ya kan? Nah, siapa sih sebenarnya itu? Siapa sih sebenarnya? Tetapi tidak langsung mengejas atau apa namanya itu nak? Saya mengejas. Saya langsung nggak menjatuhkan seorang tersebut, tetapi dianalisis dulu masalahnya. Yang sebenarnya seperti apa kejadiannya. Nah, kalau ada zaman sekarang, kamu usianya sedang pelajar ini kan? Tapi itu sedang pelajar. Biasanya pelajar itu ketika mengambil suatu keputusan itu langsung instan kayak Indomie. Itu tidak boleh. Yang sebenarnya harus seperti apa? Dianalisis dulu masalahnya, dikumpulkan dulu permasalahannya, ya kan? Artinya masalahnya pendapatnya, informasinya dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan informasinya, lalu dianalisislah kejadiannya, lalu diambil keputusan. Nah, sampai dari video ini sudah paham? Bagaimana sih cara mengambil keputusan yang baik dan benar? Analisis dulu masalahnya, dikumpulkan informasinya, lalulah kita analisis permasalahannya, lalu bisa mengambil keputusan. Apa di sini paham mengenai video? Paham. Oke, kalau sudah paham, ya, setiap kelompok akan ibu bagikan LKPD lembar kerja. Dimana di sini nanti kamu judulnya kamu sendiri yang buat, temanya berpikir kritis, judulnya anak-anak ibu yang buat. Nah, nanti sudah ceritakan masalahnya apa, cara penyelesaian seperti apa. Artinya kamu buat judul killer. Oke? Oke, kita berikan dulu ya. Tolong dikerjakan. Apa? Kalau tidak paham, nanti tanya ke ibu. Udah.
Oke, anak ibu, tugasnya selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan perwakilan dari kelompok. Minggu depan kita bahas sama-sama. Ya, Bu. Tua nih. Sudah semua? Tidak.